mengalami berbagai kemajuan nyata selama 3 tahun terakhir, yang dimana kampung ini dipimpin oleh kepala kampung yang bernama Edi Purwanto. Sejak tahun 2022, program pembangunan dijalankan secara bertahap menyasar kebutuhan langsung kepada masyarakat. Saya atas nama Edi Purwanto, Kepala Kampung Purwanegara, ingin menyampaikan program kerja dari 2022 sampai 2024 untuk masyarakat khususnya Kampung Purwanegara. Tahun 2022 program kerja kita yaitu pembangunan dan ketahanan pangan kita arahkan ke hewani, 2022 ke fisik, dan ketahanan pangan kita arah ke jalan usaha tani, dan 2024 ke fisik semua kebangunan. Jadi mohon untuk seluruh masyarakat Kampung Purwanegara yang sudah dusun mendapat bangunan, kita sama-sama kita menjaganya supaya bisa kita nikmatin bersama, supaya bisa awet, dan mudah-mudahan adanya bangunan yang sudah kita realisasikan bisa bermanfaat untuk dusun yang sudah terbangun. Dan harapan saya selaku kepala kampung, mari kita dukung pemerintahan kampung untuk pembangunan jangka panjang ataupun jangka pendek, supaya sama-sama sinergi, sama-sama rukun, maju bersama Kampung Purwanegara. Dan untuk sebagian tambahan, sebagian dana desa dialokasikan untuk BLT. Mudah-mudahan masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai ini bisa bermanfaat, sedikit meringankan, dan bermanfaat untuk yang menerima. Salah satu proyek unggulan adalah pembangunan Siring Talut. Selain memperindah desa, Siring ini berfungsi sebagai pengendali banjir dan juga bentuk nyata konservasi lingkungan. Sekarang saya berada di akses penghubung antara Kampung Purwanegara dan juga perladangannya, dan di samping saya sudah ada Pak Kadening, di mana Pak Kadening adalah masyarakat sekitar, Pak ya. Ya. Bapak setiap harinya berlalu lalang melewati jembatan ini, Pak? Iya. Ini kondisi jembatan ini sebelum dibangun seperti apa sih, Pak? Ini dulu sebelum dibangun jembatannya kayu, kayak gitulah kayu. Terus kalau banjir nggak bisa lewat, terus menghambat pengeluaran hasil bumi. Ini masyarakat sangat terbantu dengan keadaan jembatan yang permanen yang menghubungkan antara ladang dan Kampung Rumbih, Negara Batin, Cabang 4 bisa lewat sini. Ya, harapan kami sebagai masyarakat P2C mengharapkan untuk pemerintah kepala kampung, alhamdulillah dibangun jembatan ini lebih baik, agar lebih baik lagi. Ini dulu sungai yang nggak bisa dilewati sama sekali oleh masyarakat, tapi karena kebutuhan dan itu permintaan dari masyarakat juga, jadi Bapak Kepala Kampung kami, Pak Edi Purwanto, membangun jembatan ini yang sumber dananya dari dana desa tahun anggaran 2024. Dan sekarang insya Allah, alhamdulillah masyarakat bisa lewat dan bisa nyaman lewat di sini untuk semua kebutuhan dan untuk membawa pulang hasil tani mereka. Masyarakat sangat menerima dan sangat setuju dengan adanya pembangunan ini. Mereka sangat antusias dan sangat mendukung sekali untuk pembangunan jalan usaha tani yang berupa jembatan ini. Harapan kedepannya bagi untuk kami agar masyarakat mau setidaknya ya bisa apa ya istilahnya itu menjagalah bangunan ini supaya tidak rusak. Tak kalah penting, pembangunan jalur usaha tani membuka akses yang lebih mudah bagi para petani untuk mengangkut hasil panen mereka. Ini
berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan juga pendapatan warga. Sekarang saya berada di Desa Purwanegara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, dan di samping saya sudah ada Bang Oki, yang dimana saat ini saya berada di Jalan Usaha Tani, Pak ya? Iya. Ini kondisi Jalan Usaha Tani sebelumnya seperti apa sih, Pak? Sepertinya sebelum dibangun ini sangat parah dan tidak bisa dilalui oleh petani-petani yang mau berangkat ke ladang, ke sawah kayak gitu. Yang jelas kalau buat bawa motor roda 2 itu aja susah, Bang. Gitu. Makanya itu dari pemerintah kalau memang dibangun memang sangat didukung oleh masyarakat sekitar, karena sepanjang jalan ini kan sampai ujung sana memang jalannya agak susah. Jadi ini adalah satu-satunya penghubung bagi masyarakat yang ingin membawa hasil bumi di persawahan, peladangan menuju rumah masing-masing, Bang. Iya, yang untuk ujung sawah arah ke sana. Dan harapan Abang nih ke depannya untuk pembangunan infrastruktur yang ada di desa kita ini seperti apa sih, Bang? Ya diharapkan untuk pemerintah kampung untuk lebih banyak membangun lagi supaya masyarakat lebih mudah lagi untuk mengakses jalan. Selain pembangunan fisik, sebagian dana desa juga dialokasikan untuk bantuan langsung tunai atau BLT. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Baik pemirsa, sekarang saya berada di kediamannya Bang Rulisman, yang dimana Bang Rulisman adalah anak daripada penerima bantuan langsung tunai, Bang ya? Iya. Kalau boleh saya tahu nama mboknya siapa, Bang? Supia. Mbok Supia kemarin memang bener, Bang ya, mendapatkan uang daripada bantuan tersebut. Bener. Itu jumlahnya kalau boleh saya tahu berapa, Bang ya? 900.000 dalam 3 bulan, Bang ya, yang dimana 1 bulannya itu Rp300.000. Nah, dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, tanggapan Abang selaku anak daripada Mbok gimana sih? Ya, sangat berterima kasih Sangat berterima kasih, Bang ya, karena bisa membantu lah, meringankan untuk belanja sehari-hari. Kalau boleh saya tahu nih, Mbok menggunakan uang daripada bantuan tersebut untuk apa aja sih, Bang? Ya, untuk kebutuhan sehari-hari, Untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya beli obat, beli beras, dan bumbu dapur, Bang ya. Harapan Abang nih ke depannya untuk bantuan-bantuan seperti ini seperti apa, Bang? ya moga-moga masih ada lah. Jadi Abang berharap agar bantuan langsung tunai ini ke depannya Masih ada. Bang ya, bisa ada. berlanjut terus. Dan satu lagi nih, Bang, saya dengar-dengar kepala kampung kita itu orangnya bijaksana, Bang ya, bijaksana dan juga bermasyarakat. Itu bener, Bang ya? Bener. Untuk bantuan-bantuan beliau itu seperti apa sih, Bang? Bantuan ya nyampe lah, Nyampe rata gitu, Bang. Dan untuk infrastruktur jalannya, Bang, dan juga jembatan beliau seperti apa, Bang? ya alhamdulillah jembatan ini dulunya kan belum dibangun. Lurah sekarang udah bangun ini. Oh, jadi beliau tersebut ya memang menjalankan fungsinya sebagai kepala desa, Bang ya? Iya. Di mana beliau membangun jalan-jalan dan juga jembatan menggunakan anggaran dan desa. Dan harapan Abang nih ke depannya untuk desa kita ini seperti apa sih, Bang? Ya moga-moga kedepannya ya pembangunan tetap ada lah, supaya jalan-jalan lebih enak, Supaya jalan-jalan lebih enak gitu. lebih bagus. Ya pemirsa, begitu saja wawancara saya ini tentang adanya bantuan langsung tunai di Desa Purwanegara, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Sekian dari saya, Ganta TV, melaporkan. Assalamualaikum Pak Surono. Waalaikumsalam. Lagi ngasih makan kambing, Pak ya? Iya, Pak, ini. Ini untuk sistem pengurusannya seperti apa sih, Pak? Ini sistem pengurusannya yaitu diuruskan sama satu orang yang semuanya diurus sama Pak Gendon atau Pak Asbon. Oh, jadi kambing-kambing ini diurus oleh Pak Gendon, Pak ya? Ini untuk sistem bagi hasilnya seperti apa sih, Pak? Nanti sistem bagi hasilnya yang sebagian itu nanti untuk petani, yang sebagiannya untuk yang urus, yang sebagainya untuk aset untuk kampung. Oh, jadi dengan sistem bagi hasil, Pak ya? Ini kalau boleh saya tahu jumlahnya berapa kemarin, Pak ya? Kalau kemarin itu jumlahnya indukannya ada 10. Kemarin pejantannya 1. Dengan adanya bantuan ketahanan pangan hewani yang berupa kambing ini, tanggapan Bapak seperti apa sih, Pak? Tanggapan saya ya sangat senang dan sangat mendukung untuk pemerintah, untuk masyarakat, karena dengan adanya
bantuan kambing ini masyarakat jadi bisa punya ternak kambing lah. Oh, jadi dengan adanya bantuan ini masyarakat yang tadinya tidak punya ingon-ingonan Pak ya, jadi punya ingon-ingonan gitu. Dan harapan Bapak nih ke depannya untuk bantuan-bantuan seperti ini, seperti apa sih Pak? Harapan saya semoga untuk program kambing ini bisa meluas untuk mencakup semua masyarakat, supaya masyarakat bisa merasakan semua. Dan harapan Bapak ke depannya untuk kampung kita ini seperti apa Pak? Harapannya semoga untuk program kambing ini bisa menyeluruh di setiap dusun, supaya bagian dan ada mereka itu ada ingon-ingonnya juga sih. Tahun demi tahun, pembangunan terus digencarkan, dimulai dari sektor ketahanan pangan, infrastruktur jalan, hingga konservasi lingkungan. Kepala Kampung Edi Purwanto mengajak seluruh warga untuk menjaga fasilitas yang telah dibangun agar manfaatnya bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Ia juga mengajak semua pihak untuk terus bersinergi, mendukung program-program jangka pendek maupun jangka panjang demi kemajuan bersama. Mari kita jaga dan juga rawat hasil pembangunan ini, karena ini bukan hanya milik pemerintah kampung, tetapi ini milik kita semua. Pesan dari Bapak Edi Purwanto.